Bingung mau jadi podcaster tapi nggak tahu cara bikin ya. Ya ilah, sekarang zaman udah gampang bro. Lu tinggal cari di Google Apps atau di Play Store atau di mana lah. Lu ketik Anchor. Nah, di aplikasi Anchor itu, lu bisa bikin podcast sesuka lu lah, semau lu mau bikin horor, mau bikin komedi, mau bikin drama, ya itu terserah lu lah. Dan di Anchor juga lu bisa ngerekam sekaligus ngedit, sekaligus ngasih-ngasih lagu, terus bisa dipublish juga di situ loh. Enak kan? Apalagi Anchor juga punya Spotify loh. Jadi podcast lu masukin di Anchor sekaligus ya otomatis juga lah bisa muncul di Spotify. Nah kan asik kan? Jadi kapan lagi? Jangan tunda-tunda lagi lu. Kalau pengen jadi podcaster, tinggal download aja aplikasi Anchor, lu tinggal rekam, edit, publish di situ, langsung deh jadi lu jadi podcaster. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Balik lagi di Obrol Podcast bareng gue Alif. Dan di weekend kali ini gue mau ngomongin sesuatu yang lagi booming lah akhir-akhir ini. Nah, mau tau gak yang booming itu apaan? Nah, yang booming itu sesuatu barang yang pengen banget gue punya tapi susah buat kebelinya gitu. Lebih tepatnya budgetnya nggak ada sih. Emang mahal aja ini barang. Nah, di sini gue mau ngebahas ngebahas iPhone 13. Nah, yang belum lama ini baru banget launching. Nah, iPhone 13 ini punya 4 varian. Yaitu ada iPhone 13 reguler, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, dan juga iPhone 13 Pro Max. Nah, dan kabarnya Apple segera mengumumkan tanggal pemesanan buat keempat varian iPhone 13 tersebut. Mulai pada tanggal 17 September 2021 di Amerika dan di Singapura. Tapi buat di Indonesia harap sabar dulu ya. Soalnya belum ada informasi kapan pemesanan resminya. Tapi kalau kalian yang nggak sabar banget pengen punya iPhone 13, ya langsung aja join ke sesi pre-ordernya. Soalnya sampai sekarang belum ada informasi kapan sih iPhone 13 ini akan dipasarkan secara resmi di Indonesia. Namun, konsekuensinya ya sesuai aturan IMEI yang saat ini sudah berlaku. Pembeli iPhone 13 atau perangkat genggam apapun dari luar negeri harus membayar pajak dan melaporkan nomor IMEI ke Bea Cukai, bandara atau pelabuhan terlebih dahulu. Dengan demikian, pembeli harus membayar biaya tambahan ya sebagai pembayaran pajak. Ini kalau menurut gue apa sih yang spesial dari iPhone 13? Ya kalau menurut gue sih ini kalau dari segi desain ya monoton aja. Biasa kayak versi-versi sebelumnya. Nggak ada yang berubah secara drastis gitu kayak iPhone tiba-tiba ada HP yang bisa dilipat gitu kayak Android. Coba dong sekali-sekali iPhone bikin yang flip gitu. Tapi kalau dilihat dari spesifikasinya gila banget sih. Asli gue juga sih pengen beli cuman ya budgetnya tidak mendukung jadi cuma bisa berharap-harap aja. Nah, kalau ngomongin soal nama jadi berantakan gini. Kalau ngomongin soal spesifikasi pasti pada penasaran kan? Nih, gue kasih tahu deh spesifikasinya dari varian iPhone 13. iPhone 13 Pro Max tampil sebagai model tertinggi. Ponsel ini memiliki layar OLED
berukuran 6,7 inci dengan refresh rate hingga 120 Hz. iPhone 13 Pro Max jadi anggota keluarga iPhone 13 dengan bentang layar paling luas. Spesifikasinya pun lebih mentereng dari 3 anggota lainnya. Wajar, udah Pro, Max lagi. Pasti paling spesial. Sementara ukuran layar iPhone 13 Pro dan iPhone 13 yang biasa sama-sama berbentang 6,1 inci. Nah, meski demikian, iPhone 13 Pro sudah mendukung refresh rate mencapai 120 Hz. Perbedaan lainnya ada pada jumlah kamera belakang yang diusung. Sedangkan iPhone 13 mini sebagai model paling rendah lah. Spesifikasinya yang dimiliki ponsel ini lebih minimalis. Terlihat dari ukuran layar yang paling kecil dengan bentang 5,4 inci. Nah, dari sektor fotografi, iPhone 13 Pro Max dan yang 13 yang Pro masing-masing memiliki 3 kamera punggung yang sudah dilengkapi dengan sensor LiDAR. LiDAR. Spesifikasi tersebut terpaut dari iPhone 13 dan juga iPhone 13 mini yang hanya memiliki 2 kamera punggung. Nah, iPhone 13 series menawarkan kapasitas penyimpanan yang 2 kali lebih besar dibanding generasi sebelumnya. iPhone 13 dan 13 yang mini tersedia dalam 3 opsi penyimpanan yang terdiri dari 128 GB, lalu 258 GB dan juga 512 GB. Nah, sedangkan iPhone 13 Pro dan yang Pro Max menawarkan kapasitas penyimpanan yang gila, gede banget sih ini. Yang paling besar kayaknya. Yaitu hingga 1 terabyte. Gede banget ya. Berasa bawa hard di sini mah. Nah, yang paling penting dari keempat ponsel ini kompak ditenagai chip Apple A15 Bionic dan sudah menjalankan sistem operasi terbaru yakni iOS 15. Nah, makin ngiler kan, kepengen beli kan? Pas gue sebutin spesifikasinya tadi. Nah, tadi kan udah tuh gue jelasin speknya. Lumayan detail lah. Sekarang kita ngebahas soal yang paling vital nih, yaitu tentang harga. Nah, dengan spesifikasi yang wow gitu tentunya harga tidak akan murah dong, seperti Android yang cuma 2 juta, 4 juta, ya 2 juta setengah. Pasti rada sedikit mahal lah. Nah, sebelum masuk ke harga, gue mau ngejelasin sedikit tentang varian-varian warna lah. Di iPhone 13 Pro dan 13 Pro Max hadir dalam warna graphite. Tulisan nyebutnya gimana nih? Graphite, gold, silver, and sierra blue. Nah, kedua ponsel ini mulai bisa dipesan di sejumlah negara pada 17 September kemarin. Tuh langsung aja disikat guys. Oke, kita jelasin yang pertama dulu dari iPhone 13 Pro. Yang pertama 128 GB, harga 14,2 juta. Nah, yang 256 GB harganya 15,7 juta. Nah, yang 512 GB hanya harganya 18,5 juta. Nah, ini yang paling tingginya nih. iPhone 13 Pro harga
dengan size 1 TB. Nah, ini harganya gila banget sih. 21 juta, 4. Nah, yang kedua iPhone 13 Pro Max yang 128 GB, harganya 15,7 juta. Nah, yang 256 harganya 17,1 juta. Yang 512 GB 19 juta, 9 juta. Nah, yang 1 tera harganya 22,8 juta. Nah, beda sejuta lah dari yang iPhone 13 Pro. Nah, sekarang yang iPhone 13 regular yang 128 GB harganya 11,4 juta. Yang 256 GB 12,8 juta. Yang 512 GB harganya 15,7 juta. Nah, ini masih rada-rada mending lah yang varian biasa ini. Nah, ini ya kita lanjut yang ke iPhone 13 mini. Yang 128 GB itu ini kayaknya paling murah deh. Cuma 9,9 juta. Nah, yang 258 GB cuma 11,4 juta. Dan varian yang tertinggi di iPhone 13 mini 512 GB yaitu 14 juta, 2. Ini ngeliat dari harga hampir seharga motor bebek ya. Ya, tapi dibalik harga yang lumayan mahal ada kualitas terbaik lah. Nah, nih buat kalian yang kepengen banget beli iPhone 13, nabung dari sekarang. Mumpung di Indonesia belum rilis tanggal pemesanan secara resminya. Jadi bisa tuh dicicil. Tapi kayaknya kalau dicicil lama juga ya. Serasa nyicil motor ini. Oke, itu aja tentang sedikit penjelasan tentang barang yang lagi booming, yang lagi happening. Thank you yang udah dengerin episode ini sampai selesai. See you the next content. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.